Makasih udah diingetin. Eh, berapa tadi ya? Nah, di UAS itu, nah mumpung masih kerekam nih, itu di tahun lalu diminta untuk menjelaskan pasar hipotesis yang bisa kamu tawarkan dengan kondisi seperti ini. Ya tentu saja pasti kondisinya berbeda. Tapi mungkin memang pergerakan untuk UAS teman-teman ini emang nggak. Sorry sebentar. Ya, oke. Tapi memang eh, untuk apa yang ditawarkan di UAS ini memang nggak banyak teman-teman yang harus diakui. Ini plus minus lah. Plusnya kita nggak terlalu banyak yang diobrolin ya nggak. Materinya itu aja. Minusnya buat kami adalah susah bikin soalnya kan gitu ya. Tapi ya apa yang diminta mungkin ya sesuai dengan beberapa langkah CVM itu. Nggak akan keluar dari situ. Dan ada beberapa sedikit soal hitungan ya. Itu nanti ngomongin sama kayak kemarin kita ngomongin surplus konsumen, nanti kita diketahui hasil regresinya, kemudian mungkin berapa nanti hasil. Nanti kita ngomongin itu kan pertemuan kedua sebelum terakhir kali ya, supaya nggak lupa lah. Sudah sekaligus beriringan dengan kalau kita udah ketemu angka di project kita. Nah, apa yang kita buat di project kita, itu kita udah masa ngomong nih, pekan lalu, ya nggak? Pekan lalu, maka tugas kita adalah kita bikin di hari ini, itu adalah saya mau mengumpulkan kondisi existing yang sudah teman-teman lakukan, risetnya seperti apa hasilnya, terus kita desain hypothetical situation seperti apa, supaya pekan depan kita bisa bikin survei. Oke? Kan gitu kemarin tuh. Ini udah pertemuan ketiga kan, berarti 1, 2, 3, 4. Habis keempat kita bisa lempar survei. Teman-teman punya 2 minggu lah untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian di pertemuan terakhir kita bisa diskusikan hasilnya. Ya, kita bisa diskusi hasilnya. Oke, sampai sini. Ada yang mau komentar dulu, teman-teman? Karena pesan saya waktu di hari Kamis nyampe ya di grup ya, bahwa kita akan ngambil objeknya adalah taman, bukan taman wisatanya, tapi habitat komodonya. Oke, silakan. Jadi kondisi existing yang sudah teman-teman coba cari, gitu ya, ada seperti apa? Udah pada nyari belum? Hah? Udah pada nyari belum? Sempat nyari belum? Kondisi existing seperti apa? Yang pertama kita harus tahu kondisi existing, kita bikin pasar hipotesis, kita desain survei, ya enggak? Kita lempar surveinya, kita dapat hasil surveinya, kita buat interpretasi atas hasil surveinya. Untuk kondisi existing, pada bengong semuanya nih. Teman-teman udah coba nyari? Sudah, Pak. Oh iya, oke, sip. Uh, ditulis atau dalam bentuk PowerPoint atau masih acak, Mbak Niken? Kalau Atau kondisi sudah? existing-nya masih acak, Pak. Masih file-file gitu, belum di resume gitu. Oke, udah sempat dibaca belum file-file tersebut? Sudah, Pak. Oke, kira-kira gimana sekarang, Mbak Niken? Yang bisa kita tawarkan seperti apa? Kalau kondisi existing-nya sekarang itu kan Taman Nasional Komodo itu kan masih ada. Yang dulu udah ada wacana mau ditutup, tapi sekarang nggak ada perubahan sama sekali, masih ada. Terus yang itu loh Pak, yang ada pembangunan yang Taman Wisata Jurassic Park itu untuk Taman Nasional Komodo, nah itu kan berjalan. Terus ternyata ditentang, soalnya amdalnya tuh masih masalah berhenti.
Kayak Mbak Niken kayaknya di sisi saya tadi agak terputus-putus. Mungkin teman-temannya bisa bantu nih. Tadi kalau nggak salah ada habitat ekosistemnya masih ada, tapi kemudian apa tadi? Pembangunan Taman Jurassic ya? Saya mana baru tahu nih. Iya Pak, ada pembangunan Jurassic Park gitu Pak di sekitar Pulau Komodo gitu Pak. Jadi dengan pembangunan ini tuh sebenarnya lingkungan Komodonya ini jadi terganggu gitu Pak. Yang ditonton, yang dipertunjukkan di Taman Jurassic ini apa ya? Tahu nggak teman-teman? Kemarin itu kayaknya lebih ke apa ya Pak? Lebih ke pembangunan infrastruktur untuk pariwisatanya gitu Pak, untuk mempermudah Oke, wisatawan untuk datang gitu Pak. oke. Tapi dia di luar TKN ya, di luar taman. Oke, ini mungkin kita coba sama-sama. Oke, nggak masalah Mbak Niken. Makasih buat tawaran tadi. Sama-sama coba menggali informasi ya, karena kemarin saya juga malah saya nggak dapat nih informasi mengenai, karena saya lebih fokus ke komodonya gitu ya, ke hewannya. Jadi sih nggak terlalu baca-baca, malah ke lingkungan sekitar ini informasi bagusnya. Maka teman-teman bisa coba update ya. Jadi di sekitar TKN ini di dalam Taman Komodonya kali ya, kan ada 4 pulau nih kalau nggak salah Taman Komodonya. Itu ada pembangunan Taman Jurassic itu ya, Mbak Niken sama Mas Fahri ya. Dan ini Iya, Pak. kemungkinan ya tambahannya justru dari segi pariwisata sebenarnya ya. Akses orang-orang untuk melihat komodo lebih gampang. Benar gitu ya? Ya nggak kalau saya bayangin taman wisata. Atau gimana informasi yang lainnya? Silakan teman-teman. Kayaknya nggak perlu saya panggil deh. Silakan kita jump in aja. So, ngobrol aja. Kira-kira kondisi ekstrim yang sudah teman-teman lakukan riset seperti apa? Yang lain, yang lain? Jangan sampai saya panggil nama Satria lagi nih. Kasihan dia. Jadi, jadi eh, sudah atau belum? Kalau saya tanya lagi deh, sudah atau belum melakukan riset tentang komodo? Udah belum bikin kondisi existing-nya? Hmm? Ya, yang udah, tunjuk tangan deh. Kalau nggak pada mau ngomong. Supaya saya bisa tahu nih, kondisi kayak gimana. Bisa resen kan? Yang udah, silakan resen. Kalau nggak ada yang resen, saya anggap semuanya belum mengerjakan. Mau nambahin juga Pak, Ya. eh, karena kemarin saya sudah baca sedikit ya Pak ya, karena pembangunan Jurassic Park ini jadinya tuh iklim di habitat komodo ini jadi berubah gitu Pak. Dimana kan kalau misalnya habitat hidupnya Pulau Komodo ini kan kalau kalau dari ketinggian itu 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut gitu Pak. Nah karena ada pembangunan ini, terus ada pemanasan global, akhirnya kan eh, tinggi air laut gitu kan naik Pak. Jadinya habitat si komodo ini jadi lebih mengecil gitu Pak, karena ada pemanasan global gitu. Jadinya seiring waktu itu jumlah dari komodo ini terus menurun gitu Pak, naik turun gitu, tergantung sama pemanasan globalnya. Nah terus terkait pembangunan Jurassic Park ini sebenarnya dari UNESCO ini udah melarang gitu Pak, namun sampai saat ini juga pembangunan Jurassic Park ini masih dilakukan gitu Pak. Jurassic itu di Flores atau di Pulau Pencilannya ya? Mas Fahri punya informasi nggak ya? Supaya kita bisa ngomong, ya udah bikin aja cuma di Flores gitu kan banyak penduduknya nih. Kalau di pulau-pulau kecilnya itu kan ada 4 itu ya. Ada pulau, maksudnya yang masuk ke Taman Komodo Nasional itu. Ini membantu nanti Iya, kita Pak. ngomongin, oh enggak, di mananya? Iya, di Taman Nasional, kalau nggak salah di Rinca itu, Pak. Oh, di Di rincanya malah. dalam di dalam Taman Nasionalnya. Oke. Karena tuh masalah Taman Nasional itu harusnya nggak boleh ada, ya emang tempat wisata sih. Ya, maksudnya informasi bagus nih ya. Mungkin kita bisa cari hypothetical situation, apakah nanti di halin mungkin tiket di Taman Jurassic-nya gitu ya. Kita cari solusi supaya, tapi ini jadi isu lah ya.
Taman Jurassic ini. Baru dibangun ya berarti ya, belum selesai berarti kan ya. Oke, berarti ini bisa jadi bukan kondisi existing. Kondisi existing itu mungkin kalau yang saya bayangkan adalah kalau yang saya desain adalah sekarang dia populasinya berapa, gitu ya. Keadaannya seperti apa, naik atau turun, teman-teman bisa cari. Kemudian ada kondisi bahwa mau dibangun ini nih di Taman Jurassic. Kalau Taman Jurassic itu selalu bermasalah ya, kalau Jurassic Park ya nggak? Di film-film itu kan Taman Jurassic selalu bermasalah kan? Sampai yang terakhir aja dia masih bermasalah nih, nggak beres-beres tuh kan. Mau dibikin lagi di Flores yang namanya Jurassic lagi. Berarti apakah si Jurassic ini mungkin dapat keuntungan juga kita, ya nggak? Ada wisatawan masuk, income naik, nanti income-nya sebagian bisa buat taman komodo, taman nasional mungkin. Ini bayangan saya, kalau kita ngomong dari sisi, sorry ya, ekonom ya, ngomonginnya duit-duit mulu nih. Ya. Kalau saya bayangin ada taman nasional, berarti dapat income-nya mungkin nanti bisa sebagian buat komodo, sebagian bisa buat masyarakat sekitar gitu mungkin. Tapi kondisi kerugiannya adalah kondisi alamnya mungkin terganggu ya, padahal harusnya katanya dijaga seminimal mungkin tuh kontak dengan manusia. Oke, salah satu poin bagus yang satu nih. Yang lain teman-teman silakan. Apa yang mau kita obrolin nih sebelum kita merancang hypothetical situation nya? Nggak usah lama-lama, jam 8. Sebentar aja nanti kita lebih lama kerjanya aja sebenarnya. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai kondisi existing? Ada yang udah buat dalam bentuk tulisan? Oke. Ada yang belum sempat nyari? Saya tuh galak banget. Caranya pelan-pelan deh. Ada yang belum sempat nyari, teman-teman? Ada Izin, yang Pak. udah nyari? Hah? Gimana nih? Saya bingung nih. Tanya Izin, nggak Pak. dijawab. Ya, gimana, Jis? Ini Pak, semalam sempat nyari sih Pak. Jadi kalau misalkan, jadi tapi saya hanya mencari WTP sih Pak sebenarnya tadi malam tuh. Apa? PTP itu apa? WTP willingness to pay Pak, willingness to pay. Oke. Hanya memikirkan WTP-nya aja buat komodo itu apa aja. Saya referensinya dari yang WTP Giant Panda di Cina itu Pak. Ternyata ada dua skenario. Yang pertama itu tentang stok dari hewannya komodo itu ada berapa, atau kemudian mau ditingkatkan atau mungkin dipertahankan. Itu skenario pertama dari WTP-nya. Kemudian yang keduanya itu dari peningkatan kualitas lingkungan. Nah, kalau misalkan dari hewan yang skenario yang pertama, yang hewan komodo itu mau ditingkatkan, ternyata di tahun 2018 sampai 2021 itu sudah mengalami peningkatan, Pak. Dari 2018 itu sekitar 2.800-an, di tahun 2021 itu 3.300. Jadi mengalami peningkatan setiap tahunnya hampir 100 ekor mungkin. Nah, kemudian yang kedua itu kan yang skenario yang lingkungan itu kan, peningkatan kualitas lingkungan. Barusan banget saya baca ada berita mengenai pembatasan jumlah kunjungan wisata di Pulau Komodo. Alasannya emang karena kuotanya yang terbatas untuk menjaga lingkungan dan juga menjaga eksisten dari komodonya itu, Pak. Mungkin itu sih Pak yang saya dapat eksisten. Oke, ini lebih ke arah dugaannya sebenarnya kan ya, bukan kondisi sekarang kan ya. Kita nanti mau project yang seperti apa kan gitu. Oke. Menarik nih. Oke deh, udah jam 8 juga. Kalau memang Aji sudah menawarkan kondisi hipotesis, maka kondisi existing saya anggap teman-teman udah punya. Oke, nanti saya share ke teman-teman apa yang sudah saya coba siapkan untuk kondisi existing. Teman-teman bisa mengembangkan dari situ. Nggak usah terlalu banyak, saya rasa, karena orang juga malas mungkin baca terlalu lama, yang nggak respon. Kita kan juga mungkin waktunya terbatas. Silakan dikembangkan secukupnya, itu nanti akan saya sampaikan ke teman-teman. Tapi sekarang aja sudah bawa kita ke tahap berikutnya nih.
Ya, kata Ajis pasti ada mikirin hypothetical situation. Oke, mau apa? Saya punya dua opsi. Apakah kita mau menambah jumlah hewannya? Ya. Cara nambahnya gimana? Mereka selalu berkembang biak gitu ya. Gimana caranya? Nanti kita nggak tahu juga cara gimana saya. Atau yang kedua mempertahankan kualitas ekosistem. Yang ujung-ujungnya juga kayaknya ini melestarikan dari sisi jumlah mungkin ya. Ya enggak? Kalau kualitas ekosistemnya baik, maka mungkin bukan berkurang jumlahnya, tapi justru bertambah. Karena itu kalau yang saya sampaikan di acara kemarin itu ada organisasi tertentu, apa yang namanya IUCN gitu ya, konservasi itu bilang bahwa sekarang ini statusnya komodo ini udah hampir sudah endangered kalau nggak salah, ya sudah level yang risiko kepunahannya tinggi gitu ya. Berarti memang sudah waktunya, sudah tepat nih kalau kita ngomongin yang nomor satu, gitu ya. Tinggal yang nomor satu, gitu ya. Menambah jumlahnya kan masih abstrak banget, ya enggak? Belum konkret nih. Ya. Kita mau ngapain menambah jumlahnya? Gimana caranya, gitu ya? Apakah dikawin-kawinin, gitu ya? Atau kita buat rekayasa genetik? Wah, ketinggian kali ya. Atau apa nih, saya nggak tahu nih. Atau mungkin caranya tradisional, tapi mungkin ujung-ujungnya poin nomor satu, kata Ajis. Kita mempertahankan kualitas ekosistem nih. Bisa nggak nih nanti nih, kalau kualitas kita terjaga, kemudian kita bisa naikin jumlah. Berarti kan ada duit yang keluar nih untuk poin nomor dua. Kalau poin nomor satu masih terlalu abstrak kayaknya. Kita nggak tahu tindakan apa yang mau kita lakukan sebenarnya kalau menambah jumlah. Meskipun ujung-ujungnya kita emang ngomong-ngomongin bahwa jumlah komodo harus tambah. Oke, saya mau nambahin supaya saya dapat nilai aktivitas. Gimana kalau kita tadi seperti disampaikan oleh siapa ya, antara Niken, Fahri, atau Ajis, membatasi interaksi atau apa ya? Jangan deh, membatasi interaksi dengan manusia sebenarnya. Ya, mungkin ini yang kebayang di saya adalah kita kasih penangkaran sendiri antara yang mau dipertontonkan, gitu ya. Mungkin yang dipertontonkan ya sebagian, sedangkan sisanya ya kan Taman Nasional itu kan dilepas di alam bebas ya. Tujuannya apa? Supaya kalau kita mau melihat komodo ini spesies yang bertahan, maka dia harus punya, kan dia predator ya. Kan naluri kehewanannya ya harus dipertahankan. Jangan kalau kita tangkarin terus, nanti dia keenakan. Aneh ya. Tapi saya rasa ini proyeknya adalah kita nyiapin personel tambahan supaya atau lingkungan tambahan supaya nggak ditontonin terlalu sering. Itu kali. Oke, silakan yang punya kondisi political situation yang lain. Ada? Kalian ini anteng banget ya. Mau dipanggil namanya? Jadi gimana nih? Kita mau bikin apa nih? Aduh, kita kan lagi satu tim nih ya. Kita lagi kerja nih, lagi di kantor. Anggapnya lagi di kantor. Terus kita mau ngapain nih sekarang nih? Anggap, iya kondisi existing. Kondisi existing anggapnya kita udah ada lah ya. Bisa dicari. Ya. Itu nggak perlu effort yang luar biasa berat gitu. Cukup meluangkan waktu 2 jam, paling teman-teman sudah dapat di kondisi existing. Dengan pengetahuan teman-teman tentang internet, saya rasa mudah untuk mendapatkan kondisi existing. Sekarang yang harus mikir adalah kita mau hypothetical situation seperti apa. Caranya ya satu, kita tadi kalau saya berdasarkan paper lain Pak, oke silahkan. Ya. Dengan semakin membaca tentang si komodo ini, kita jadi kepikiran sebenarnya gimana caranya untuk menanyakan ke responden supaya mereka kepikiran, oh gitu ya, udah mau punah ya, cara nambah ini gimana ya, kan kira-kira seperti itu.
Ada gimana nih? Dari kolega saya sebanyak 28 orang ini atau 27? Apa lagi nih? Ada ide apa lagi kita? Izin menambahkan, Pak. Hai, gimana deh? Kemarin sih saya udah sempat mikir, tapi kayaknya nggak terlalu realistis banget gitu ya, Pak. Kan kalau di Taman Nasional Komodo ini kan banyak pulau ya, Pak ya. Pulaunya ada 3 dan ada 2 pulau besarnya gitu, Pak. Nah, yang saya sih baru dapatnya itu kemarin itu pembagian zonasinya di tahun 2012, Pak. Yang terbarunya masih belum ada gitu. Nah, sebenarnya di pembagian zonasi di Taman Nasional ini tuh ada zona-zonanya tersendiri gitu, Pak. Nah, maksud saya misal di pulau yang terbesarnya di Pulau Komodonya itu sebenarnya banyak pembagian zonasinya, Pak. Ada kayak zonasi untuk perlindungannya, untuk zonasi untuk hutannya, ada zonasi untuk penangkarannya gitu, Pak. Nah, di mana di sekitar zonasi tersebut itu masih wisatawan itu masih bisa snorkeling gitu, Pak. Dan itu Oh gitu ya. ya menurut saya itu cukup mengganggu habitat komodo ini secara alamiah gitu, Pak. Karena kan kalau yang saya baca itu komodo itu sangat sensitif dengan keberadaan manusia gitu, Pak. Nah, maksud saya itu persis sama yang nomor 3 gitu, Pak. Kan komodo ini tersebar ya, Pak ya, di 3 pulau tersebut gitu. Nah, apakah bisa itu kita hanya memfokuskan satu pulau saja gitu untuk perkembangbiakan dari komodo ini untuk melestarikannya, tapi benar-benar nggak ada sama sekali aktivitas manusia gitu, Pak. Baik itu ada snorkeling atau misalnya kayak penelitian gitu dan apapun itu gitu, Pak. Jadi benar-benar dibiarkan seperti alam liar gitu, Pak. Menurut saya gitu sih, Pak. Tapi agak nggak realistis karena kan susah untuk apa ya, Pak, untuk dipantau sama sama apa? Sama Ya, sama pengelolanya lah ya. nah, sama pengelolanya itu kan susah Ya, untuk dipantau gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. oke. Jadi mengerucut sebenarnya nih ya, mirip-mirip nih. 4 itu tujuannya untuk membatasi interaksi dengan manusia, 3 sama 4 ya sebenarnya untuk menjaga kualitas, yang ujung-ujungnya kita menaiki jumlah. Oke, terus semuanya apa ya, dotnya udah mulai kelihatan, tinggal nanti kita bikin koneksinya seperti apa. Yang lain? Yang belum pernah kedengaran suaranya kali. Tes-tes gitu aja juga boleh lah. Udah bosen nih dengar suara saya nih, apalagi udah berapa kelas nih. Pengen gantian lah. Yuk. Gimana teman-teman? Jadi kita mau pakai yang mana nih? Atau tambahin dulu deh, idenya deh. Saya buka deh, saya masih buka ide baru nih. Kira-kira ke arah mana nanti hypothetical situation ini? Saya sambil mikir. Komodo ya. Segenetik udah ada sih sebenarnya teman-teman. Ada sebenarnya apa baru di film-film aja. Tadi ada yang saya aja kepikiran kayak film. Terus udah filmnya apa cuma kayak aja. Kita bikin mengembangbiakkan modelnya adalah rekayasa genetika. Oops, sorry. Internet connection is unstable di sini teman-teman. Suara saya putus-putus? Iya, Iya. putus, Pak. Oh iya, oke, sorry. Ya, sorry. Jadi kalau misalnya kita nambahin tentang rekayasa genetika itu ada nggak sih sebenarnya? Ada yang punya informasi mungkin? Yang suka baca-baca teori konspirasi mungkin? Ini udah ada belum sih barang ini sebenarnya? Apa cuma di film doang? Nggak ada kali ya? Pak, saya nggak pernah baca, Pak. Ya oke lah. Fine lah. Ayo gimana nih? Ada yang ide lagi? Aktivitas loh. Gimana dong? Saya mengiming-iminginya gimana lagi ya? Mau diiming-iming dengan nilai. Kalau ngomong dapat nilai gitu. Supaya pada keluar.
Pak. Iya. Oh, belum ditentuin nilainya berapa dari keluar. Gimana Mas Satria? Oke, ini favorit saya ini. Sering banget saya tanya. Gimana Mas Satria? Kalau kayak menjaga sumber makanan komodo gitu gimana Pak? Jadi kan pelestarian komodo gitu kan? Ada hubungan gitu. Bisa nggak Pak? Nggak tahu bisa apa nggak, tapi saya tulis dulu, tenang aja Mas. Eh, Saya nggak tahu nih bisa apa enggaknya, karena saya bukan ahli perkomodoan sebenarnya. Kita brainstorming lah, kita bangun ide ini apa ya tadi, menjaga food chain-nya gitu ya. Iya Pak, food chain Pak. Iya, karena predator ini sebenarnya predator ini. Komodo kan sebenarnya predator ya. Kalau kita nonton, saya jadi sering nonton videonya komodo tuh, sadis juga mereka ya, makanya. Tapi mereka ini kan predator ya. Saya rasa sih kalau di Pulau Komodo kayaknya sih tersedia. Tapi kan ini kita coba ya. Kita coba cari tahu gitu ya. Apakah perlu kita lestarikan? Yang jelas saya nggak setuju dengan konsep mereka diberi makan sebenarnya. Karena kalau mereka diberi makan, menurut saya ya kayak gitu-gitu aja nanti gitu ya. Mereka nggak jadi hewan pada umumnya gitu kan. Tapi kayaknya sih banyak di Komodo di TKN itu udah cukup baik lah. Maksudnya yang disediakan di situ bukan hanya tempat komodonya doang dan mereka diberi makan gitu ya. Tapi memang ada ekosistem lain yang support dari si komodo ini Mas Satria. Nanti kita silakan dicoba baca-baca lagi ya. Kalau hasil baca-baca saya ini memang mereka ini di TKN ini punya food chain ya, karena mereka ini di level paling atas gitu ya, prime predator gitu ya. Ketika di puncak hierarki makanan, ya mereka punya banyak supply sebenarnya. Dan di situ tuh ada lebih hutan gitu, itu banyak tersedia di Pulau Komodo dan makanan-makanan lain. Jadi ini versi saya dari yang saya tahu. Silakan nanti Mas Satria coba kembangkan lagi, dijaga. Oke. Ada lagi? Masih ada space banyak di whiteboard-nya. Jangan lupa di save Menambahkan, Pak. Gimana? Kalau misalkan hipotesisnya itu nanti di masa depan tuh komodo disewakan gitu Pak judulnya. Jadi yang sekarang kan belum disewakan gitu. Gimana kalau misalkan di masa depan itu di nantinya komodo itu disewakan gitu. Karena siapa tahu yang tadi ada ekosistem yang cocok juga, jadi komodo nggak langka lagi dan bisa berkembang biak di tempat yang disewakan. Tapi kalau misalkan mati kayak menyewakan panda misalkan di Cina itu ada dendanya gitu. Kalau misalkan mati ya yang disewakan itu hewannya. Mahal itu. Oke ya. Oke, ini mungkin ke depannya berarti ya. Saya belum nyambung nih Mas Haji. Mungkin teman-teman ada yang mau komentar, mungkin ada yang bisa tanya ke ide-ide ini. Nomor 3 juga bisa ditanyain kok. Ini kan saya cuma usul. Kira-kira kita mau pakai yang mana nih? Konkretnya seperti kan ini nanti harus ditulis ya nggak? Ini kan baru ide sebaris 2 baris. Nanti kan harus ditulis. Ini hypothetical situation-nya dengan mungkin 1 atau 2 paragraf yang bisa menjelaskan lah, yang persuasif lah ke para responden. Silakan teman-teman. Kalau saya nanya kayaknya nggak fair, kesannya saya ngebosin. Yuk, silakan. Kita saling memperkuat 6 ide ini atau mungkin menambah. Gitu ya. Oke deh. So kalau saya lepas kayak oh iya silakan. Oh akhirnya kita mendapatkan Sri Kandi ini ya. Sebenarnya ini yang Diana Pak. Mbak Diana. Oke, sorry nggak kelihatan di layar saya. Yuk, silakan. Sebenarnya ini nyambung sama yang nomor 4, Fahri sama yang nomor 1. Jadi tuh untuk menambah jumlah itu diperlukan penangkaran komodo gitu Pak. Jadi nanti kalau yang komodo yang sudah menurut para ahli itu sudah siap bereproduksi dipindahkan satu pulau biar
yang komodo yang anak-anakan itu bisa tetap nggak punah gitu, Pak. Oke. Namanya penangkaran komodo gitu. Iya. Oh, ini tambahannya dengan pemilihan komodo siap berkembang biak gitu ya. Yang siap bereproduksi. Siap produksi. Oke. Bahasanya canggung sekali nih teman-teman ya. Oke. Apa adanya aja ya. Oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, oke. Zonasi satu pulau tersendiri gitu ya. Yang lain ditonton silahkan. Ya, mungkin seperti itu. Betul, harus pindah-pindahin ya. Oke. Minion komodo itu pakai apa ya? Apa kayak T-Rex gitu ya? Dimasukin di kandang terus di... Ya, saya belum pernah nonton. Gampang kali kalau cuma antar pulau ya. Kadang saya baca tuh di Toronto ya, sana ada komodo tuh ya. Tahu dia sendirian apa berduaan ada temennya tuh. Oke. Saya T-Rex dulu. Oke. Silakan teman-teman. Oke, target saya itu saya cuma mau ngajar sampai jam 8:30 teman-teman. Supaya teman-teman punya waktu 1,5 jam untuk bikin output yang bisa saya bilang kita punya progres. Oke, tapi saya mau tahu, saya mau buka nih, ada yang mau menyampaikan ide lagi? Ya, saya nggak tahu cara ekspor Mau dari sini. menambahkan, Pak. Oh iya, gimana? Tapi ini mungkin lebih kayak pengerucutan dari yang ide nomor 2 sama 3, Pak. Jadi kalau kita nawarin hipotesisnya itu, kita kayak desain ulang Taman Nasional Komodonya itu kayak lebih ke ekowisata yang kayak menjaga keseimbangan lingkungan alam dan manusia. Jadi nantinya kayak untuk aktivitas manusia yang dalam hal ini wisatawan itu benar-benar dibatasi dengan itu, Pak, desain ulang Taman Nasional Komodo jadi apa kayak bangunan eko yang mengedepankan ekologi gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Masih bisa ditonton nggak sama orang-orang nih ntar? Mungkin bisa tapi kayak lebih ke dibatasi gitu aja, Pak. Jadi kayak lebih ya kayak pengerucutan dari nomor 3 itu, Pak. Karena kan kalau jadi tempat wisata kan kayak interaksi dengan wisatawannya tinggi gitu, Pak. Kalau masih kayak wisata gitu, menurut saya, Pak, pribadi, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Tapi sorry, mungkin pendapat saya Mas Andika ya. Kita jangan lupa bahwa tujuan kita melestarikan komodo ini kan biar bisa dilihat orang sebenarnya. Ya enggak? Ya, jadi kita jangan melupakan itu juga. Bukan berarti kita harus mengembangbiakan komodo sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya sampai level yang dianggap tidak punya resiko punah yang tinggi. Tapi emang tujuannya supaya kita dapat jasanya, ya nggak? Supaya kita sebagai manusia dapat nilai manfaat sebenarnya kan. Ya entah option value, biggest value, itu jangan lupa dipertimbangkan juga ketika kita ngomong ke responden. Misal, nanti kita buat, misalnya nih ekstrimnya nih, sorry Mas Andika, kita ngobrol aja. Kita mau buat TKN tertutup buat manusia gitu kan. Nah, terus gitu ya, kalau yang baca mungkin orang yang senang jalan-jalan, setelah tertutup, kita kapan nontonnya? Maksudnya dari film doang gitu. Dari rekaman CCTV doang. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan beberapa hal selain menambah jumlah. Tapi ini pandangan kritis saya aja. Dan 1-6 dan semua pendapat ini bisa dikomentari secara kritis, teman-teman. Dan saya bukannya sok mengkritis, tapi supaya ikutan. Pak Asel nggak setuju sama nomor 3 gitu. Siapa tahu Satria berani ngomong kayak gitu ya nggak. Jelek nih Pak Asel nomor 3 nggak oke menurut saya. Soalnya kita pengen nonton gitu ya. Maksud dibatasin gitu. Sudah dia terbangun habit untuk mengkritisi sesuatu. Yuk, lagi.
Ada lagi? Izin Pak, Yuk. mungkin mau nambahin dari tanggapan Abai tadi. Jadi untuk yang pembatasan pengunjung itu sekarang pemerintah udah merencanakan untuk pembatasan wisatawan 1 tahunnya itu 200.000 orang itu mulai 1 Agustus 2022 ini Pak. Terus dari tiketnya juga itu dimahalin jadi 3.750.000 per orang per tahun gitu Pak. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi nanti untuk hipotesisnya gitu Pak. Terima kasih. Apa nih Mbak? Saya belum nyambung nih. Iya. Jadi kan ada pembatasan pengunjung, oke. Terus saat ini tuh pemerintah juga udah rencanain gitu Pak untuk pembatasan pengunjung itu sekarang cuma 200.000 orang untuk 1 tahun mulai 1 Agustus besok gitu Pak. Jadi mungkin bisa cari cara lain gitu. Sedih nulis siapa nih di sini? Ya kita dapat idenya gitu ya, kita dapat apa yang mau disampaikan. Oke, makasih Mbak. Iya Pak. Oke. Saya akan share apa yang sudah saya siapkan, kondisi hipotetikalnya, dan bukan tugas ya. Sekarang adalah teman-teman untuk menyiapkan nih, ya. Nanti hypothetical situation-nya seperti apa, gitu ya. Kondisi existing-nya silakan diperluas dari yang sudah ada, menurut saya. Apakah mau ada tambahan, lebih diperdalam konsepnya, kan teman-teman coba desain. Oke, saya nggak tahu nih, kalau kita buat, mereka sudah ada kelompok ya, meskipun untuk kelompok jaga-jaga, saya bilang kelompok jaga-jaga, in case kita nggak bisa melakukan secara nasional, tapi kayaknya bisa nih, kita bisa. Tapi untuk membuatnya gitu ya, saya butuh 1 sebenarnya dari kelas ini, ya, supaya nanti bisa nanti saya udah bikin apa? Oh iya, saya belum ngasih ya. Saya taruh di grup juga tulisan saya. Silahkan deh teman-teman kritisi, kalau teman-teman kembangkan lah. Oke. Jadi part saya adalah saya nyiapin benchmark untuk kondisi lingkungan. Ya kan kalau di kerjaan kan, kalau dikatakan bagi-bagi kerjaannya nggak. Lo bikin ini, lo bikin ini. Nah, saya kayaknya cuma mau bikin ini doang nih, yang saya share di grup, gitu ya. Itu adalah kondisi existing yang kebayang sama saya. Oke. Silakan teman-teman antara kembangkan atau dikritisi, atau nanti saya harap outputnya dari hari ini, gitu ya, itu sudah ada kondisi existing, sudah ada hypothetical situation. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Per hari kita 2 tahap dulu, nggak apa-apa. Oke, karena nanti mau sama siang nanti saya padukan dengan kelas dari 608. Oke, dari 608 dapat, dari 602 dapat. Nanti teman-teman saya gabungkan, kita bikin yang paling, mungkin kita voting kali ya. Kira-kira mana yang poin-poin mana yang perlu kita perkuat. Supaya pekan depan kita bisa desain survei. Gampang sih harusnya desain surveinya gitu. Maksudnya karena kan tuh hanya kita milih nih, kita mau pakai open bidding atau pakai bidding atau open. Meskipun kayaknya kalau kita harus online kemungkinan kita bukan pakai bidding, karena nanti kelamaan susah bikin Google Form-nya. Kecuali ada siapa di sini yang jago, mungkin si Ajis bisa bikin. Pak, saya bisa Pak bikinin yang kayak gitu. Oke, siapa tahu. Kalau saya kayaknya kebanyakan Google Form susah nih ya, ngedesainnya lama nih kayaknya, mesti bertingkat nanti pertanyaannya. Tapi jika itu bisa dikerjakan, gitu, pakai manggil survei Pak, bayar setahu saya kan, disurveikan. Atau pakai survei lain yang lebih fleksibel cara buatnya, silahkan. Tapi itu pekan depan. Pekan ini saya kasih tanggung jawab ke semua orang di sini, gitu ya, supaya satu kelas ini bisa punya output berupa 1, kondisi existing, yang kedua hypothetical situation. Oke. Kita cobalah latihan, kita bikin hypothetical situation dari kondisi yang udah ada.
Kan soal tahun lalu diujikan nih, bikin hypothetical situation, ya nggak? Kita terbiasa nanti, oh kalau ada kondisi seperti ini, maka kita mesti bikin yang realistis, bisa dinilai terkait sama sumber daya alam. Jadi nggak kaget kalau tiba-tiba nanti di wah seandainya masih sekitar itu aja. Oke? Sip. Nah, lama-lama langsung dikerjain aja. Dan saya rasa materi dikit banget gitu ya, setnya. Kita tinggal belajar gimana cara ngerjainnya aja. Nanti saya harap saya tidak membebankan sesuatu ke Mas Fahri meskipun dia ketua kelas gitu ya. Tapi teman-teman, saya benar-benar semuanya bikin, semuanya kontribusi. Nanti keluar satu hasil paper yang bukan paper tulisan yang mau saya sandingkan dengan apa yang dibuat sama kelas 608. Oke? Dapat yang saya sampaikan, teman-teman? Ada yang perlu saya sampaikan lagi mengenai konsep hypothetical situation? Kemarin udah kita obrolin sebenarnya. Tapi ada yang mau tanya lagi? Sebenarnya kita mau ngapain sini, Pak? Siapa tahu ada yang pengen tanya gitu. Bapak ini ngomong apa sih gitu ya? Santai aja. Paling ntar nilai KTT saya kurang dikit. Enggak, saya submit. Ayo, gimana? Nyambung semuanya? Oke? Oke ya? Oke, sip. Diberesin, kalau bisa jam 10 udah beres. Jadi nggak punya tugas. Dimanfaatkan ya pagi-pagi nih, masih seger, buat habis jam 10 udah selesai, udah nggak ada beban sampai ketemu saya di Selasa pekan depan. Oke? Sip. Zoom-nya masih mau dibuka atau ditutup? Terserah. Buka aja, Pak. Oke, soalnya saya mau, kemungkinan saya off cam gitu ya, karena saya sambil ngetik yang lain. On cam juga bisa lah kayaknya lah. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau diobrolin, silahkan aja. Tapi mungkin saya agak pasif. Gitu ya Mas Adit ya? Jadi, sip. Zoom-nya saya open. Saya boleh nguping nggak nih? Atau saya leave aja? Tertekan nggak kalian kalau ada saya di ruang Zoom ini? Galak saya kayaknya soalnya. Gimana nih? Teman-teman maunya gimana? Saya kurang liberal apa lagi? Gimana nih? Saya leave aja. Saya juga nggak apa-apa, Pak. Oh ya udah. Pokoknya saya matiin suaranya deh. Ya. Cuman kalau ada yang mau apa-apa, saya di chat aja. Oke? Secepat info dari saya. Kalau gitu silakan teman-teman. Waktunya saya siapkan teman-teman masih punya 1 jam 20 menit lah. Yang penting jam 10 udah beres. Oke, kalau itu saya beresin, saya pamit. Silakan teman-teman untuk diskusi.